Oke, sekarang kita akan membuatkan animasi. Ya, animasi di Unity ini adalah animasi yang standar ya. Animasi yang akan kita buat ini akan terdiri dari beberapa klip animasi, ya, dan dia akan mendefinisikan beberapa keyframe untuk setiap properti yang akan dianimasikan. Dan berikutnya ada komponen kedua namanya pengendali animasi atau animator. Nah, ini bentuknya agak mirip state machine, nanti kita lihat bareng ya. Dia bertugas menangani transisi dan urutan dari semua klip untuk sebuah objek atau sebuah prefab. Nah, untuk Unity 2017 ke atas, ada sistem animasi yang baru namanya timeline. Ya, ada di Windows, kemudian di sequencing, ya, ada timeline. Ini nanti akan lebih terpakai untuk misalnya membuat sebuah cutscene. Ya, kalau teman-teman mau bikin cutscene bisa memanfaatkan timeline ini. Ya, nanti silakan dipelajari sendiri untuk timeline. Dasarnya agak mirip dengan animation yang akan kita pelajari setelah ini ya. Nah, jadi kita akan bikinkan boss. Ya, mestinya sudah ngimpor gambar ini sih ya kemarin di sprites. Nah, ini dia bosnya. Nah, karena ini adalah spreadsheet, ya, seperti terlihat di sini, dia terdiri dari beberapa bagian gambar, maka kita akan lakukan slicing dulu. Ya, caranya sprite mode-nya diganti menjadi multiple terlebih dahulu, ya, karena kita mau ngasih tahu Unity bahwa ini sebetulnya adalah spreadsheet. Ya, lalu langsung aja buka menu atau tombol sprite editornya diklik. Ya, kalau ditanyain seperti ini, unapply import settings, jawab aja apply. Nah, kalau sudah, silakan lakukan slicing. Ya, saya lakukan slicing ini secara manual. Ya, kebetulan kalau di slice secara otomatis, nanti ada beberapa bagian gambar yang tidak sengaja ikut terslice. Ya, ini gambarnya agak kurang bersih sebetulnya. Tapi kalau teman-teman nanti bikin sendiri, ya diusahakan gambarnya betul-betul bersih ya. Nah, ini kebetulan sekali saya juga sudah melakukan slicing, jadi teman-teman silakan slice di gambar biskuit yang utuh ini, kemudian gambar mulut 2 buah, ada benjolan, lalu ada simbol silang, ada mata 2 buah ya, sama ada satu ekspresi marah ya. Caranya untuk slash gampang sekali sih, tinggal klik and drag gitu aja. Ya, seperti ini misalnya. Lalu tinggal diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Ya, biasanya sih saya lakukan slicing-nya betul-betul mepet seperti ini. Nah, ini contoh ya. Untuk jenis biskuit yang lain tidak harus di-slice sih. Yang akan kita gunakan hanya biskuit yang penuh ini aja. Ya, sama berbagai komponen wajahnya. Yang lain nanti kalau mau teman-teman bisa bereksperimen sendiri ya, kembangkan gamenya. Jadi misalkan bosnya health-nya tinggal 75%, maka jadinya biskuit yang kerwak di ujung kiri atasnya. Ya, kalau tinggal 50, maka ganti yang bawahnya lagi. Kalau tinggal 25%, maka jadinya yang seperti ini. Ya, untuk keperluan ini saya hanya pakai biskuit yang utuh dan segala macam komponen wajahnya ini. Kalau sudah, jangan lupa klik apply di sini. Ya, kalau sudah di-apply, bisa ditutup sprite editornya. Ya, kemudian bikinkan satu buah game objek kosong baru, beri nama boss. Ya, lalu tambahkan rigid body 2D, gravitasinya matikan, ya, gravity scale-nya 0, angle-nya juga di-fix, jangan di-rotate terhadap sumbu Z, ya, nanti kita rotate sendiri lewat animasi.
lalu nambahkan box collider 2D ukurannya 6x6 atau sesuai kebutuhan. Setelah itu baru dikecilkan. Ya, langsung aja dah. Oke, saya akan letakkan dia di foreground. Ya, kemudian saya akan create empty di sini. Ganti nama jadi bos. Lalu supaya saya bisa melihat secara visual terlebih dahulu ya, saya akan nambahkan 4 atau 5 child ya. Badan, kemudian 2 buah mata, mulut, dan 1 untuk ekspresi. Ya, jadi tambahkan 5. Ya, pastikan posisinya di 0,0,0 untuk semua child-nya dari bos. Lalu duplicate aja sebanyak 4 kali. Sehingga kita punya 5 buah game objek. Ya, game objek pertama saya akan buat dia sebagai badan. Ya, lalu setnya saya naikkan 1. Ya, kenapa? Karena ini akan jadi background dari badannya. Ya, badannya itu harusnya ada di belakang. Ya, maka saya naikkan setnya jadi 1. Nah, setelah itu tambahkan sprite renderer. Lalu gambar biskuitnya sendiri drag and drop ke sini. Ya, caranya gimana? Tinggal klik aja panah segitiga ini ya, yang kecil ini. Kalau kita sudah melakukan slicing, sudah di-apply tadi, maka kita akan dapat berbagai macam bagian dari gambarnya tadi. Ya, nanti ini tinggal di drag and drop aja sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi bos 0 saya jadikan sprite di sana. Nah, ini hasilnya. Lalu game object 1 saya jadikan mata kiri. Dengan nambah sprite renderer yang sama, saya gunakan mata yang tajam ini. Ya, lalu digeser sesuai kebutuhan, misalkan ditaruh sini. Yang ini untuk mata kanan, sama, tambahkan sprite renderer, gunakan mata yang sama. Ya, tapi kalau dilihat, ini kan jadinya matanya kiri semua, ya kan? Nah, supaya ini bisa jadi mata kanan, maka scale-nya kalikan dengan -1. Ya, jadinya gini. Scale X-nya -1, maka dia akan ke flip secara vertikal ya. Nah, ini kalau mau di-rotate boleh ya, terserah. Saya akan biarkan gini aja misalkan. Kemudian ada mulut. Tambah sprite renderer. Mulut standarnya adalah yang ini. Ya, lalu letakkan agak bawah, misalkan di sini. Yang terakhir, ini adalah untuk ekspresi. Ya, ekspresinya apa sih? Ekspresinya bisa bentuk marah, pakai gambar ini. Ya, nanti munculnya di sini. Atau bisa juga ekspresinya benjolan ya. Benjolan ini nanti akan dimunculkan waktu bosnya kena tembak. Nah, ini dikira-kira dulu posisi yang enak kira-kira di mana ya, mungkin di sini. Ya, kira-kira di situ aja enggak masalah. Nah, kalau sudah, sprite-nya akan saya hilangkan dulu. Ya, pada keadaan awal, si ekspresi ini tidak punya sprite. Nanti kita akan munculkan sprite yang sesuai ya dengan menggunakan animation. Nah, ini visual boss ya, kurang lebih seperti ini.
Kemudian, saya akan tambahkan rigid body 2D, ya, dengan matikan gravity scale, dinolkan, lalu freeze rotation set juga diaktifkan, ya, supaya dia nggak ke-rotate kalau nanti didorong sama player. Dan tambahkan juga box collider 2D. Ya, tadi di slide ngomongnya ukurannya 6x6 sih. Itu seberapa sih? Ya, 6x6 itu saya akan geser dulu bosnya ke tempat yang kelihatan. Nah, segini 6x6. Kalau diinginkan, ya, teman-teman bisa mengecilkan ukuran box collidernya. Misalkan saya cuma kepingin kalau pelurunya pemain itu betulan nyentuh bagian tengahnya. Ya, silakan diedit aja. Misalkan saya maunya cuman segini aja, benar-benar di tengah. Ya, tapi tepiannya itu enggak ngaruh. Boleh. Ya, silakan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikutnya, karena ini bosnya kelihatan besar banget, ya, bisa dikecilkan sedikit, misalkan 0,7, ya, paling enggak dia sedikit lebih besar daripada player. Ya, tapi ini bosnya ini tidak benar-benar memenuhi layar. Ya, tapi sekali lagi ini sesuai dengan keinginan sih, kalau mau tetap dibiarkan skala 1, boleh juga ya. Nah, saya akan biarkan seperti ini, jadi bosnya kurang lebih sudah jadi. Ya, optional boleh dibikin prefab atau enggak. Pada level 1 ini, bosnya cuma muncul sekali aja, jadi saya enggak akan bikin dia jadi prefab ya. Nah, berikutnya untuk animasi kita sepakat satu hal dulu, ya. Nanti akan ada 3 state untuk si bos. Yang pertama adalah idle, ya, dia cuman bergerak gitu aja, tidak melakukan apa-apa. State kedua adalah attack, untuk menembakkan peluru, kita akan ganti wajahnya nanti. Dan state ketiga adalah hit, yaitu ketika dia tertembak oleh pemain. Nah, untuk animasi ini bisa dilakukan di sebuah scene kosong, ya, atau kalau mau sementara si bosnya itu boleh dipinggirkan ke sini. Ya, boleh dipinggirkan ke sini atau bisa juga dibuat di scene yang baru. Nah, kalau dibuat di scene yang baru, berarti ini bosnya memang butuh jadi sebuah sprite, sorry, untuk menjadi sebuah prefab ya. Oke, saya nggak akan bikin scene baru ya, saya akan buat animasinya di sini aja. Untuk sementara saya besarkan panel scene-nya dulu. Nah, berikutnya kita akan bikin animasi untuk bosnya. Ya, caranya gampang, buka dulu jendela animation-nya, ya, di menu window, animation, kemudian animation lagi, ya, atau shortcut-nya Ctrl 6. Ya, nanti akan muncul satu panel baru seperti ini bentuknya. Ya, ini dibesarkan sedikit aja. Nah, kemudian di panel sini sudah ditanyain, tuh bikin animating boss, create an animator and animation clip. Ya, jangan lupa si bosnya harus dalam keadaan terpilih. Ya, kalau belum silakan dipilih sekarang. Ya, dan pastikan bosnya yang terpilih ya, jangan yang badan atau yang mata kiri atau mata kanan dan lain-lain. Ya, nah setelah bosnya terpilih, maka tinggal klik aja create di sini. Nanti kita akan disuruh menyimpan langsung animation-nya. Ya, saya akan buatkan folder baru, animations. Ya, terus masuk ke dalam, saya akan beri nama bos idle.
Nah, setelah itu baru kita bisa membuat animasinya. Ya, kalau teman-teman pernah familiar dengan program pembuat animasi ya, misalkan Adobe Flash atau Animate, ya ini konsepnya mirip. Jadi di sebelah kanan ini adalah waktu, ya time frame. Dalam time frame kita biasa nyebut ini timeline. Ya, satuannya dalam detik, titik 2 frame. Ya, dan di sini sampelnya adalah 60 frame per detik. Maka di sini sampai angka 55 ya, begitu dia masuk 60, dia pindah ke 1 detik. Kemudian yang atas ini adalah untuk preview, ya, start, kemudian next keyframe, dan ini end dan beginning. Di sini adalah klip yang aktif sekarang. Berikutnya, untuk menganimasikan, kita butuh nambah propertinya dulu. Ya, nah yang idle ini mau bikin animasi seperti apa ya? Kita lihat contoh jadinya dulu. Ya, nanti kurang lebih seperti ini hasil jadinya. Nah, berarti kita butuh melakukan rotasi pada bosnya sendiri, kemudian matanya ini di zoom in, zoom out, berarti ngubah scale, lalu mulutnya ini berubah sprite. Ya, kita coba yang sederhana dulu deh. Kita akan tambahkan dulu properti rotation. Ya, tinggal klik tombol plus di sini. Nah, setelah itu ada dua cara untuk menganimasikan sebuah game object. Ya, cara pertama adalah kita nambahkan keyframe-nya dulu. Ya, tinggal di double klik aja. Nah, ini rotation-nya harusnya hanya terhadap set sih. Jadi double klik aja di tempatnya set. Lalu bisa masukkan angkanya langsung di sini. Ya, misalkan 45. Ya, nanti kalau dites jadinya seperti ini animasinya. Cara kedua adalah kita bisa menggunakan metode recording. Ya, keyframe recording mode di sini. Ya, kalau ini diklik maka timeline kita berubah jadi warna merah. Ya, ini menandakan bahwa apapun perubahan yang kita lakukan pada game object itu akan direkam menjadi keyframe sendiri. Ya, sebagai contoh, saya akan tambahkan keyframe baru tapi agak jauh, ya di 130. Kemudian double klik di rotation set, dan si bosnya ini saya rotate kira-kira sejauh sekian. Ya, atau bisa juga diketikkan di sini. Ya, dan terakhir saya pindahkan current timeline-nya ke detik kedua, dan saya akan reset rotation set-nya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini animasinya. Ya, itu ya langkah-langkahnya tadi kurang lebihnya. Nah, untuk animasi di Unity, dia akan menggunakan interpolasi linear untuk menghitung nilai di antara dua buah frame, keyframe. Ya. Jadi misalkan pada keyframe 0, ya, detik ke 0, keyframe 0, itu nilainya adalah 0. Keyframe pada detik 0, frame ke 30, nilainya juga 30. Maka di keyframe detik ke 0, frame ke 15, Unity memperkirakan hasilnya mungkin 15. Ya, nah kalau diinginkan interpolasi ini bisa diganti jadi kurva.
Ya, jadi di bagian bawah ini selain dope sheet kita bisa ubah jadi curve sebetulnya. Ya, lalu saya akan pilih yang rotation set aja. Nah, ini bisa terlihat bahwa kurva saya agak mirip kurva sinus ya, cuman ada di beberapa tempat ini agak nggak mulus. Ya, ini bisa diotak-atik, jadi kalau teman-teman mau bikin seperti ini ya bisa. Ya, atau betulan diluruskan, gini. Ya, misalnya seperti ini. Ya, mau nambah keyframe baru bisa, tinggal double klik. Ya, kalau nggak mau ya ini tinggal di klik kanan, delete key. Ya, dan seterusnya ya bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini salah satu contohnya. Oke, saya kurang lebih cukup puas dengan rotasi seperti ini. Ya, nah sekarang coba tambahkan untuk kedua buah matanya ya. Ini berarti memainkan scale baik secara X dan secara Y. Ya, sementara itu yang bawah itu dia memainkan sprite-nya ya, sprite-nya yang diganti. Oke, saya akan beri contoh untuk matanya. Ya, jadi saya akan add property dari mata kiri, transform position. Sorry, kok position? Bukan position ya. Scale, saya butuh scale-nya. Mata kiri, transform, scale. Ya, lalu misalkan di 0,30 ini saya kecilkan jadi 75%. Pada detik ke-1, kurang geser. Ya, ini bisa digeser ya kalau kurang geser memang. Saya kembalikan jadi 1. Di detik 1 frame 30, saya akan buat dia jadi 1,25. Dan pada detik kedua kembali lagi ke 1. Ya, hasilnya kurang lebih seperti itu. Ya, ini tinggal kita ulang untuk mata kanan. Mata kanan, transform, scale. Ya, cuman hati-hati ini negatif ya. Jadi detik ke 0 frame 30, saya akan ganti dia jadi negatif 0,75. Detik ke 1, ups kurang geser. Detik ke 1 jadi negatif 1 lagi. Detik 1 frame 30 jadi negatif 1,25. Dan terakhir pada detik kedua dia kembali negatif 1. Oh, sudah. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang untuk bagian mulutnya, ya ini caranya gimana? Untuk bagian mulutnya berarti kita perlu nambahkan bagian mulut. Kemudian di sini ada sprite renderer. Ya, lalu ada sprite. Nah, kita bisa ganti sprite-nya sekarang. Ya, jadi pada detik ke-0 ini biarkan aja sprite-nya apa adanya. Ya, jangan lupa tambahkan keyframe-nya dulu. Detik ke-1 juga tambahkan keyframe.
Ya, kurang geser. Lalu misalkan, sorry, detik kedua tadi ya. Ya, lalu di detik ke-1, tambahkan keyframe lain, tapi sprite-nya diganti. Ya, caranya ganti gimana? Dari sini aja sih. Dari sprites, drag and drop aja ke inspector ya. Kalau di drag and drop ke animation-nya langsung agak sedikit susah. Ya, ini harus ngepaskan lagi. Dan bisa jadi kita malah membuatkan keyframe baru nantinya. Ya, mending drag and drop aja ke inspector, sprite renderer di sini. Ya, ini contoh hasilnya, sebentar. Ya, kurang lebih seperti itu ya animasinya ya. Kalau mau dibuat seperti yang ada di slide, maka sesuaikan sendiri. Ya, di sini dia sempat berhenti selama beberapa saat. Ya, harusnya itu gampang sih. Tinggal tambahin aja satu keyframe baru di 230 ya untuk semuanya ini. Ya, seperti ini. Nah, kalau dirasa pada detik kedua dia agak wobbly sedikit ya sebelum akhirnya kembali ke posisi semula. Ya, bisa terlihat di sini rotation set-nya dia agak naik. Nah, ini bisa diatur lagi di kurvanya. Ya, bisa kelihatan bahwa untuk rotation set-nya itu kurvanya sempat naik dulu. Ya, maka di sini bisa dibuat flat aja langsung. Supaya dari detik kedua sampai detik kedua frame ke 30, ya dia tidak terjadi apa-apa, seperti ini. Ya, oke, kurang lebih seperti itu untuk animasi idle-nya. Nah, setelah ini silakan bikin animasi untuk attack ya. Kurang lebih seperti ini, perubahannya adalah rotasinya lebih cepat dan muncul ekspresi ya sekarang di ujung kanan atas. Kalau itu sudah, nanti buatkan ekspresi ketika hit. Ya, ini semuanya main skala. Jadi bosnya sendiri diskalakan, kemudian sprite-nya matanya diganti dua-duanya, mulutnya diganti seperti ini. Nah, khusus untuk bagian ekspresi, ini mainkan 3 macam. Ya, 3 macam properti, ada skala, ada warnanya dari sprite renderer, ini mainkan alpha. Ya, dan di sini ditambahin juga enable-nya diterukan dulu untuk sementara. Ya, tapi bisa juga kalau misalkan tanpa enabled, maka dibuat di frame ke 0, ya detik ke 0, frame ke 0 itu alfanya pastikan 0, gitu aja. Ya, setelah ini silakan buat terlebih dahulu untuk animasi attack dan animasinya hit dulu ya. Silakan di-pause dulu, dibuat dulu. Setelah itu kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu ke animator. Nah, untuk membuat klip baru, tinggal klik aja di bagian sini, ya di drop down box-nya sini, kemudian pilih create new clip. Ya, beri nama misalkan boss attack. Ya, sekalian aja buatkan untuk satunya boss hit. Ya, nah setelah itu baru bisa dibuat animasinya ya sesuai dengan yang di slide tadi.
Oke, gimana bisa? Kalau yang hit, saya nambahkan scale ke bosnya, kemudian ekspresi juga saya scale, ya seperti ini. Sprite renderer ini alpha ya, agak kepotong. Ini langsung sprite renderers.colors, tapi saya hanya pakai alfanya aja. Terus ada ukuran dari sprite renderernya sendiri. Ada, oh sorry, ini nggak perlu ya, ini cukup dari scale aja sebetulnya. Lalu sprite-nya ekspresi, sprite-nya mata kanan, sprite-nya mata kiri, dan sprite-nya mulut. Ya, jadinya animasinya kurang lebih seperti ini. Sementara itu untuk yang attack, ya ini cukup sederhana sih. Ya, hanya rotasi aja dari bos, terus ekspresi, dan mulut. Ya, kurang lebih seperti itu aja sih untuk pendekatan animasinya attack dan hit ya. Nah, kalau sudah ini matikan loop untuk animasi hit setelah kita selesai ya. Cara matikannya di mana? Di animations di bagian aset itu ada boss hit. Nah, loop time ini bisa dimatikan centangnya. Ya, kenapa dimatikan? Ya supaya animasinya nggak ngeloop ya. Untuk animasi yang lain, attack sama idle itu biarkan aja ngeloop nggak masalah. Ya, khusus yang hit, loop time-nya matikan. Nah, sekarang kita bikin animatornya. Ya, animator ini dipakai untuk menganimasikan sebuah objek. Ya, dia bentuknya state machine. Ya, langsung aja buka window, animation, animator. Ya, lalu bisa diklik di sini ya, di bosnya. Pastikan bos animator controllernya sudah diklik. Ya, nanti teman-teman akan mendapatkan window animatornya terbuka ya. Saya dibukakan di sebelahnya scene. Saya akan taruh di bawah dulu deh ya. Ya, nah kurang lebih seperti ini. Nah, untuk setiap klip animation clip, Unity akan bikinkan satu buah state. Ya, bisa terlihat di sini. Saya sudah punya boss idle, boss attack, dan boss hit. Ya, sementara itu ada beberapa state di sini ya. Entry ini sama dengan start ya. Jadi kalau bosnya ini muncul, state kita langsung masuk ke entry, kemudian menuju ke sebuah state yang warnanya oranye. Ya, ini berarti dia adalah default state. Kalau misalkan default state-nya teman-teman bukan boss idle, bisa diganti ya. Klik kanan aja pada state manapun yang mau dijadikan default state, kemudian pilih set as layer default state. Ya, nanti dia berubah menjadi yang default. Nah, untuk boss tentu saja default state-nya adalah yang idle, saya kembalikan dulu. Kemudian any state ini adalah shortcut. Ya, any state ini bisa mewakili semua state yang ada pada animator kita. Ya, jadi misalkan kalau dari boss idle itu mau ke boss hit tidak masalah ya. Tapi misalkan dari state manapun dia bisa balik ke boss idle. Nah, kita bisa gunakan bantuan any state. Ya, untuk saat ini mungkin any state ini tidak terlalu kelihatan kebutuhannya karena toh state kita cuma ada 3 ya, cukup sederhana. Tapi nanti kalau state-nya sudah mulai banyak, sudah mulai kompleks dan kita bisa menuju ke sebuah state dari state manapun, any state ini bakal membantu banget. Ya, berikutnya ada layer, itu bisa digunakan untuk menyederhanakan state machine yang begitu kompleks ya, misalkan untuk sebuah animasi musuh. Ya, parameter digunakan sebagai input dari state machine ya.
Jadi di parameters kita bisa nambahkan parameter sendiri. Jenisnya ada 4, ada float, ada integer. Ya, ini angka biasa. Boolean itu true false. Trigger itu artinya parameter ini akan nyala waktu dia dipanggil. Ya, frame berikutnya dia langsung false lagi. Nah, kita akan menambahkan 2 buah parameter ya. Ada parameter hit, bentuknya trigger, dan parameter attack, bentuknya boolean. Ya, tambahkan aja sebuah boolean. Tadi namanya adalah attack. Simbolnya adalah checkbox. Ya, dia menandakan kalau itu boolean. Sementara itu untuk yang trigger, beri nama hit, dan simbolnya adalah radio button. Ya, dia hanya nyala pada frame pertama pada saat dia dipanggil, setelah itu dia akan langsung jadi false lagi. Ya, jadi ini agak beda dengan boolean. Kalau boolean, ketika kita set jadi true, ya dia nilainya akan true terus sampai kita set nilainya jadi false. Ya, kalau hit, dia true, kemudian frame berikutnya otomatis langsung jadi false. Nah, kita akan buat transisi dari idle ke attack. Ya, cara bikin transisinya gimana? Ya, saya akan atur dulu susunan dari state saya ya. Nah, mau membuat transisi dari idle ke attack ya. Dari boss idle tinggal klik kanan, kemudian pilih make transition. Ya, lalu klik kiri di state tujuan. Ya, nanti kita akan dibuatkan sebuah garis transisi seperti ini. Dan berikan kondisi bahwa kondisinya adalah mana ya? Nah ini, attack dan nilainya adalah true. Caranya gini, ya conditions tinggal diklik tombol plus saja. Kemudian pilih parameter attack, ya di sini kebetulan sudah attack dan nilainya adalah true. Ya, lalu hash exit time matikan. Ya, hash exit time ini menandakan bahwa transisinya kita mau berdasarkan waktu dari animasinya sendiri. Ya, kalau kita tidak mau mengikuti waktu dari animasi, misalkan karena ini sekarang adalah animasinya ngeloop terus ya, sampai waktu tertentu ketika kita memanggil parameter attack menjadi nilai true, nah berarti kita tidak perlu hash exit time sebetulnya. Ya, kemudian dengan cara yang sama, bikinkan transisi dari attack ke idle, tapi dibalik sekarang parameter attack-nya itu nilainya adalah false. Ya, jadi klik kiri dulu di boss attack, lalu klik kanan, make transition, arahkan panahnya ke boss idle. Dan kali ini kondisinya adalah attack-nya nilainya harus false, dan hash exit time-nya matikan. Nah, setelah itu dari kondisi manapun, ya, baik saat bosnya idle maupun pada saat dia lagi nyerang, ya, kita bisa nembak si bosnya. Nah, ini any state-nya akhirnya terpakai ya. Jadi, saya akan pindahkan any state-nya ke sini. Kalau ada transisi dari any state menuju ke boss hit, ya ini artinya bisa dari boss idle atau dari boss attack, dia bisa pindah ke boss hit. Ya, syaratnya adalah kondisinya berupa trigger hit. Nah, kalau trigger, nggak ada parameter apapun yang kita perlu berikan ya. Nanti kalau hit ini ke trigger, dia true dulu, terus langsung false lagi setelahnya.
Nah, berikutnya, buatkan transisi dari heat ke idle, tapi exit time-nya dinyalakan, oke. Nah, supaya nggak, garisnya malah melintang, saya bikin seperti ini. Dari heat bisa ke idle, dengan kondisinya has exit time langsung, ya. Kondisi di list-nya biarkan kosong. Oke, state kita kurang lebih sudah jadi sih. Ya, persiapan berikutnya adalah di BOS-nya mulai nambahkan script macam-macam ya. Health system, move, kemudian bikin prefab-nya BOS sendiri, ya. Tambahkan senjatanya, ya, tambahkan berbagai macam weapons. Kemudian ada script BOS.cs di Classroom, silakan diambil lalu dipasang, ya. Oke, kita lakukan perlahan-lahan mulai dari yang paling atas dulu. Jadi di BOS, kita mau nambah script health system. Ya, ini memang nggak ada hubungannya sama animasi sih, tapi nggak apa-apa, kita lengkapin aja BOS-nya sekalian, ya. Max health-nya misalkan 50. Kemudian ada script move. Ya, script move, velocity-nya di sini disuruh 5,5. Ya, tapi sebetulnya nanti untuk pergerakannya itu yang ngatur adalah script BOS-nya sendiri. Lalu bikinkan prefab peluru. Oke. Saya akan duplicate dari shot enemy. Ya, duplicate. Kemudian langsung rename ini jadi shot boss. Dengan sprite-nya juga pakai yang ini ya, shot boss. Oke, saya pakai sebentar, sprite renderer. Ya, saya pakai ini aja, ganti jadi shot boss. Saya akan tes dulu ukurannya. Ya, katakanlah segini cukup lah, ya. Kalau merasa terlalu besar, kecilkan lagi. Ya, saya merasa itu cukup. Ya, kemudian tambahkan child ke objek boss untuk membuat senjata. Tambahkan child lagi, create empty. Saya akan kasih ini weapons. Ya, kenapa? Karena saya mau perilakunya si bos ini nembaknya agak banyak. Ya, jadi saya create empty sekali lagi untuk sebagai child-nya dari weapons. Saya kasih nama weapon 1. Lalu tempelkan script weapon. Ya, dengan pengaturan wallet prefab-nya adalah shot boss. Wallet velocity-nya, kalau yang pertama ini saya mau ke kiri ya. Jadi ini saya biarkan min 20,0. Shoot rate biarkan juga 0,25. Ya, tinggal ini saya duplicate. Namanya saya biarkan aja apa adanya. Ya, yang kedua saya mau serong ke bawah, jadi min 20, min 20. Berikutnya saya mau serong ke atas, min 20, 20. Ya, kemudian, saya buat ke 8 arah aja deh sekalian. Ya, saya akan kerjakan dari sini ya, min 20, 0. Kemudian 20, 0. Lalu min 20, 20. Sebentar. Kalau ini ke kiri, maka ini ke kanan. Oh, belum ya, belum ke kanan. Ini 20. Kalau ini mau ke atas, saya bikin urut gini aja deh. Ini kiri, kanan, atas, bawah ya. Ke kiri min 20. Kalau mau ke kanan berarti 20,0.
Kalau mau ke atas berarti 0,20. Kalau mau ke bawah berarti 0,-20. Ya, ini sisanya yang serong. Saya mulai dari min 20 dulu, min 20, min 20, lalu min 20, 20, kemudian 20, min 20, dan terakhir adalah 20, min 20. Sorry, kembar. Yang ini 20, 20 ya. Ya, semoga nanti harapannya pelurunya nyebar ke 8 arah ya. Kita belum bisa nyoba sekarang, ya, karena perilaku untuk nembaknya itu ada di skripnya bos. Ya, silakan download dulu dari Classroom, kemudian dipasang ke bosnya sendiri. Ya, dan pastikan di skripnya bos itu tidak ada error sama sekali. Ya, ini sudah dibuatkan segala macamnya. Ya, field-nya, kemudian ada AI sederhananya di sini. Ya, nanti silakan dibaca-baca. Kebetulan juga sudah ada komennya ya. Nah, berikutnya untuk mengubah state dari animator itu gampang sekali sebetulnya. Ya, dan di skripnya bos itu sudah disiapkan juga. Ya, jadi kita harus punya referensi ke objek animator, ya, ke komponen animator yang pasti terdapat pada bosnya. Ya, ini di sini. Ya, setelah itu di awake jangan lupa di get komponen terlebih dahulu. Nah, berikutnya untuk mengubah state dari sebuah animator, ya kita tinggal panggil sebuah method namanya set boolean, atau set float, atau set integer, atau set trigger. Ya, di sini ini adalah kalau si bosnya itu sedang menembak, maka kita ganti animasinya menjadi animasi menembak. Ya, tadi kita sudah punya parameter attack. Kalau nilainya true, maka dari boss hit, dari boss idle dia menuju ke boss attack. Ya, maka di sini kita set animator.setBall dalam kurung ini adalah nama parameternya, lalu ini value-nya. Ya, jadi sesederhana itu aja untuk mengubah state dari sebuah animator ya. Nah, khusus yang trigger tidak perlu parameter kedua. Ya, jadi kita tidak perlu ngasihkan value, tinggal panggil aja seperti ini, animator.setTrigger dalam kurung, nama parameter triggernya apa. Oke, itu aja pengaturannya. Ya, kemudian untuk ngetes supaya tidak kewalahan, semua pulpi ini saya nonaktifkan dulu sementara, dan si bosnya akan saya geser kali ini supaya masuk ke layar ya. Kalau mau ngetes, bisa juga ditaruh di luar layar seperti ini. Ya, walaupun animasinya jalan, tapi tidak apa-apa sih. Nah, setelah itu bisa terlihat di sini ya bahwa senjata saya berfungsi. Ya, sekarang dia nembak ke 8 arah. Lalu saya akan bukakan animator sebentar. Nah, bisa terlihat di sini ya. Animasinya sekarang di boss idle, tapi dia bisa pindah ke boss attack sewaktu-waktu. Ya, kalau cooldown-nya sudah turun, ya dia pindah ke boss attack. Kemudian kalau sudah selesai, dia bisa pindah lagi ke boss idle. Ya, yang belum dicoba adalah kalau kena hit ya. Kalau kena peluru dari pemain ya. Saya akan pindahkan animatornya ke sini sekarang karena saya butuh mengendalikan pemainnya di panel game ya.
Ya, sambil perhatikan di bagian atas. Ya, seperti ini jadinya. Ya, ketika saya tembak, maka trigger hit-nya kepanggil. Ya, lalu dia bisa pindah ke boss hit. Ups, ya. Kayaknya playernya saya kasih health-nya lebih tinggi sebentar deh. Player health, saya naikkan jadi 100 dulu, sementara ya. Oke, perhatikan waktu pelurunya kena si pemain. Sebentar, saya cari shortcut-nya untuk pause dulu. Oke, pause itu Ctrl Shift P ya. Oke, sepertinya belum kena sih. Nah, ini ya, perhatikan saya akan jalankan per frame. Perhatikan apa yang terjadi di animator ketika pelurunya itu mengenai hitbox-nya dari si bos. Nah, sekarang pelurunya sudah kena, maka hit-nya sempat nyala sebentar tadi ya. Ya, setelah itu animasi boss hit-nya akan dijalankan sampai kira-kira ini kira-kira 75% ya. Ada pengaturannya sih dari timeline yang ada di sini ya. Pengaturannya exit time-nya kapan sebetulnya. Nah, di sini exit time-nya ditulis 0,75. Artinya adalah ketika animasi boss hit-nya itu sudah jalan 75%, maka secara otomatis dia akan transisi lagi ke boss idle. Oke, sebentar ya, ngepost-nya agak susah nih. Oke, sekali lagi ya, ketika pelurunya kena bos, ya di sini nggak kelihatan ya hitnya nyala atau enggak, tapi perhatikan di sini sudah mulai ada garis di state boss hit ya. Artinya sekarang kita betulan pindah ke boss hit. Nah, seperti itu. Bahkan ini bisa dipaksa sih, kalau saya klik di hitnya, ya maka animasi boss hitnya sekarang juga dijalankan. Ya, tapi bisa terlihat sekilas bahwa begitu saya nyalakan, setelah itu dia mati lagi. Ya, itu bedanya trigger dan boolean ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk animasi. Ya, ini salah satu contohnya. Nah, kalau mau pelurunya seperti itu, nanti coba pikirkan gimana caranya. Ini pasti ada script yang harus diubah ya, bisa di boss maupun di weapon. Nah, dengan demikian kita sudah berhasil membuat animasi ya untuk kesempatan kali ini. Tadi kita sudah bisa membuatkan particle system yang akan muncul ketika sebuah game object itu kehabisan health, ya muncul ledakan berupa particle system asap dan api. Ya, dan berikutnya kita juga sudah bisa membuatkan animasi untuk bosnya, ya baik pada keadaan bosnya diam tidak melakukan apa-apa seperti ini, ya atau ketika dia menyerang, ya seperti ini animasinya, dan pada saat bosnya kena tembak, ya. Nah, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya teknik membuat animasi ini ya untuk menambahkan uh, visual tertentu pada game Anda. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan aja langsung di kolom komen atau bisa langsung tanya di Hangouts grup chat seperti biasa ya. Untuk pertemuan ini saya rasa sampai sini dulu. Terima kasih sudah ngikutin dari awal sampai akhir ya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya pada video yang baru.